Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Semoga kalian semuanya sekarang dalam keadaan yang sehat walafiat dan siap untuk belajar. Anak-anakku sekalian, senang sekali saya Ida Fitriani mendampingi kalian untuk belajar PPKN di kelas 8 semester 1 hari ini. Adapun materi pembelajaran hari ini adalah memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sedangkan kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah pembelajaran adalah kalian memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah 1. Kalian mampu menjelaskan arti dari Pancasila. Dan kedua, kalian memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, kalian semua tahu peran dan fungsi Pancasila. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bila kita mendengar kata Pancasila, apa yang terpikirkan? Ya, benar. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau ajas. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 ajas. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Istilah Pancasila sudah dikenal di Indonesia sejak abad ke-14. Terbukti dari tercantumnya kata Pancasila di dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila di dalam bahasa Sanskerta dari kata panca dan sila yang berarti batu bersendi 5 atau tata krama kesusilaan yang harus dikerjakan, dikenal dengan Pancasila Krama. Apa saja Pancasila Krama itu? Pancasila Krama itu adalah pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang kelima, dilarang untuk mabuk minuman keras. Nah, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945
ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai jiwa bangsa yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum berlaku, tunduk, dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Demikianlah tadi telah kita saksikan bersama sejarah perumusan Pancasila dan peran serta fungsi Pancasila. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian catat pertanyaan-pertanyaannya, kemudian tanyakan kepada Bapak dan Ibu gurumu di sekolah. Selamat belajar, belajar PKN, tetap asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.